Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, namaku Andre Wilio Firmansyah, mahasiswa Ilmu Ekonomi 2016. Sekarang aku diamanahkan sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Perkenalkan, nama aku Chandra Dinata. Aku dari Akuntansi 2016. Saat ini aku diamanahkan sebagai Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Salam Legislativa. Perkenalkan, saya Altrifel Saputra dari jurusan Manajemen. Saya di sini dari kelembagaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya di sini sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa. Manajemen Jaya. Perkenalkan, saya Dedi Hidayat selaku Bupati HMJ Manajemen. Dan saya Asri Auliasari selaku Sekretaris 1 HMJ Manajemen FEB Unri. Piramida teratas ilmu ekonomi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Habibullah dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau angkatan 2017 sebagai Bupati Mahasiswa. Hello everyone, nama aku Ardian, jurusan aku Ilmu Ekonomi 2018. Aku di HMJ ini menjabat sebagai Ketua PADI atau Pengkajian Analisis dan Ilmiah Dari Himpunan Mahasiswa atau HMJIE Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau periode 2019-2020. SEMA D3, SEMA Muda Berkarya. Oke, perkenalkan, nama saya Rifki Balisafin dari Senam Mahasiswa D3. Di sini saya sebagai Wali Kota SEMA 2020 dari Prodi D3 Perpajakan. Ya, nama saya Muhammad Faras. Saya di SEMA menjabat sebagai Wakil Wali Kota. Saya berasal dari jurusan D3 Akuntansi. Kasih, semangat ekonom Robbani bisa, Allahu Akbar. Ekonom Robbani bisa, ekonom Robbani bisa, ekonom Robbani bisa, Allahu Akbar. Nama saya Muhammad Fari Azmi. Saya dari Kajian Studi Ekonomi Islam atau yang disingkat dengan KC, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya berasal dari jurusan akuntansi. Sekarang saya diamanahkan sebagai Ketua Umum periode 2020-2021. Hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nur Iqbal. Di sini saya angkatan 2017 dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, dan saya menjabat sekarang sebagai Kepala Bidang Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Salam lestari. Perkenalkan, nama aku Khairul Amali, NPA HMA 172 HS18. Aku di sini sebagai Ketua Mapala Mendala periode 2020-2021 dari jurusan akuntansi angkatan 2016. Sanggar Seni 412, harga mati. Nama saya Adam Kulun Maulana dari Sanggar Seni 412, jurusan akuntansi 2018. LPI Mahasiswa Berkarakter. Perkenalkan, nama saya Ilham Zanu Akbar, mahasiswa Manajemen angkatan 2018. Di sini saya dari Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Informasi atau yang biasa disingkat dengan LPII. Di LPII saya menjabat sebagai Sekretaris Bagian Teknologi Informasi. Halo semuanya, perkenalkan saya Regita Nabila Putri. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi 2019. Kami dari Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Informasi. Di sini saya berperan sebagai staf sumber daya manusia. Al-Itisam, semangat menebar manfaat. Baiklah, perkenalkan, nama Ane Alir Syahrianto. Ane dari Lembaga Semi Otonom Al-Itisam D3 Perpajakan dan Akuntansi. Ane sekarang menjabat sebagai Ketua Umum LSO Al-Itisam, dan Ane dari D3 Perpajakan. Saya sendiri Hairul Fikri dari LSO Al-Itisam, menjabat sebagai Sekretaris Umum LSO Al-Itisam periode 2019-2020. Jurusan D3 Akuntansi. Efek, where you develop your English. Kenalkan, nama saya Yuda Dwi Makalino. Saya dari Economic Faculty English Club. Saya anggota dari Divisi Public Relation, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ayu Sabrina. Saya dari Economic Faculty English Club. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, dan saya posisinya sebagai Sekretaris Divisi HRD. BKM, berhati ikhlas, berpikir cerdas, bekerja keras. Perkenalkan, nama saya Tamis Abdul Halim, jurusan akuntansi 2018. Dan saya Idit Yawali Perdana dari jurusan Ilmu Ekonomi 2019. Kami dari Badan Perwakilan Islam Mahasiswa FEB Unri. Saya sebagai Ketua Umum. Dan saya sebagai Kepala Departemen Kajian Pengembangan dan Pengawasan.
BKIM merupakan lembaga semi otonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga bisa disebut dengan lembaga dakwah fakultas atau disingkat dengan LDF. Lembaga kami bergerak di bidang pengawasan kelembagaan yang ada di seluruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang disingkat dengan DPM adalah lembaga tertinggi di bidang legislatif. Lembaga ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama legislatif, yaitu perancang undang-undang atau regulasi. Kemudian yang kedua, controlling, yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelembagaan yang ada di seluruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang keempat adalah budgeting, artinya penganggaran. Fungsi yang ketiga ini adalah untuk mengaudit anggaran kelembagaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau ini adalah badan eksekutif tertinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, yang mana di sini tempat wadahnya mahasiswa untuk mengadukan dan mengadvokasikan semua aspirasi-aspirasi dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau ini sendiri. Jadi jika teman-teman ingin punya permasalahan di kampus, bisa mengadu ke BEM, FEB, UNDRI. Himpunan Mahasiswa Akuntansi adalah himpunan atau lembaga otonom yang bergerak di bidang akuntansi khususnya dan ekonomi pada umumnya. Maka berfungsi untuk menaungi seluruh aspirasi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. HMJ itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, yaitu perkumpulan dari mahasiswa ilmu ekonomi itu sendiri, dan juga HMJIE ini sebagai lembaga eksekutif bagi mahasiswa ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. HMJ Manajemen itu merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa jurusan manajemen, yang mana ketika kalian lulus dan menginjakan kaki di Universitas Riau, kalian merupakan keluarga besar dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. SEMA D3 itu adalah himpunan di jurusan D3 Perpajakan dan Akuntansi. Tugas dan fungsi kami itu adalah mewadahi mahasiswa-mahasiswa D3 nantinya ke depan. Kami akan menjadi jembatan lah antara mahasiswa yang ingin berhubungan kepada fakultas-fakultas maupun bidang-bidang birokrasi yang mereka inginkan. Ya, Mapala Mendala itu sendiri singkatan dari mahasiswa pencinta alam, hubungan mahasiswa ekonomi dengan alam, yaitu lembaga semi otonom yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang bergerak dalam bidang kepencinta alaman dan olahraga alam bebas. LPI itu merupakan lembaga semi otonom yang berdiri pada tahun 1999 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Alfisem itu adalah sebuah lembaga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Alfisem itu adalah sebuah lembaga dakwah kampus di bawah naungan Aroyan UNDRI. Sanggar Seni 412 itu adalah lembaga seni otonom kampus yang bergerak di bidang seni. KC secara kepanjangannya itu adalah Kajian Studi Ekonomi Islam. Jadi kita ini mengkaji tentang studi ekonomi Islam gitu. Ya, Mapala Mendala sendiri bergerak dalam bidang usaha-usaha pelestarian lingkungan, pencinta alaman, dan juga olahraga di alam bebas. Organisasi Alfisem itu bergerak di lembaga dakwah kampus, atau lebih dikenal dengan rohisnya kampus. Bergerak di bidang pengkajian dan analisis informasi ilmiah secara kritis. Ekonomi Islam, kita sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan kita sebagai mahasiswa Islam sudah sepatutnya lah kita mengetahui juga gitu ekonomi di agama kita itu bagaimana. Nah teman-teman, untuk BKIM sendiri kita bergerak di bidang dakwah tentunya, dan juga bukan fokus di sana aja ya, kita tentu akan mencetak banyak teman-teman nih untuk menjadi kader-kader yang berpotensi di bidang akademik dan non-akademis. Jadi EPEK itu merupakan lembaga seni otonom yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang fokus pada bahasa Inggris. EPEK ini berfokus pada pengembangan bahasa Inggris untuk lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini nggak orang yang bisa bahasa Inggris saja yang bisa join, namun orang yang ingin mengembangkan bahasa Inggrisnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Himpunan Mahasiswa Akuntansi adalah himpunan atau lembaga otonom yang bergerak di bidang akuntansi khususnya dan
ekonomi pada umumnya. Himaka berfungsi untuk menaungi seluruh aspirasi mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. BEM pada hakikatnya bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kenapa seperti itu? Ekonomi, kami melakukan berbagai macam kajian-kajian ekonomi. Yang kedua, di bidang sosial, kami melakukan pengabdian-pengabdian. Kemudian di bidang politik, setiap organisasi tidak bisa dihindarkan dalam bidang politik. Karena pemilihan dan penentuan dari kepemimpinan dari BEM itu sendiri melalui sistem politik, pemilihan secara demokrasi. Organisasi HMJIE ini sebagai jembatan bagi seluruh mahasiswa atau seluruh elemen yang ada di ilmu ekonomi, dan juga sebagai pengaktualisasian yang mengakomodir seluruh kegiatan aktivitas yang ada di ilmu ekonomi. Sejatinya banyak hal yang bisa ditampung di HMJ Manajemen, baik itu dari soft skill dan prestasi dan lain sebagainya. Kenapa? Kita punya bidang prestasi yaitu bidang PPA, pengembangan potensi akademik. Kita juga punya bidang olahraga, pengembangan minat dan bakat. Kalau kalian ingin berprestasi di bidang olahraga, kita dan ada juga tari ya. Tari, kita ada seni, juga tari, musik. seni. Kita juga punya bidang advokesma yang mana mengurus semua keluhan, saran dan juga hal-hal yang diinginkan oleh mahasiswa, baik itu di bidang akademik maupun masalah terkait kuliah seperti itu. Nah, organisasi kami ini himpunan dari dua prodi, dari prodi D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi. Visi organisasi HMJIE di periode ini itu sebagai garda terdepan bagi seluruh mahasiswa ilmu ekonomi, sebagai agar terciptanya ilmu ekonomi sebagai poros di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Untuk visi BEM sekarang ini kami beri nama Kabinet Surya Berkarya, yang mana visi kami yaitu sebagai pusat gerakan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta sebagai tempat advokatif bagi setiap aduan-aduan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Menjadi lembaga yang aspiratif, akomodatif dalam membangun integritas antar kelembagaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Visi dari Himaka adalah mampu menjadi organisasi yang menampung seluruh aspirasi mahasiswa S1 dan menjadikan kekeluargaan sebagai tujuan utamanya. Untuk visinya itu menciptakan keluarga bahasa Inggris yang penuh solidaritas, yang setia, yang loyal, dan untuk menjadi pusat berbahasa Inggrisnya untuk lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Visi BKIM yaitu kami mempersiapkan mahasiswa yang siap berkontribusi atau memberi kebermanfaatan bagi lingkungannya. Serta nanti kami juga akan mencetak kader-kader yang berkontribusi dan membela agama, negara, dan bangsa. LPI memiliki visi mewujudkan wadah untuk peningkatan intelektualitas dan menuju mahasiswa cerdas dan berkarakter. Nah, visi dari HMJ Manajemen ini menjadikan HMJ Manajemen yang komunikatif, kontributif, dan kolaboratif. Visi kita jelas, yaitu pembumian Islam dalam bidang ekonomi. Visi dari Mapala Mendala, Tridharma Perguruan Tinggi dan Kode Etik Pencinta Alam. Visi kami itu adalah untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa. Visi dari Altisom ini itu menjadikan masyarakat kampus yang ilmiah sesuai dengan nilai-nilai Islami dengan akhlak yang benar demi terbentuknya masyarakat kampus yang madani. Jadi gini, visi organisasi kami mewujudkan SEMA D3 sebagai wadah persatuan bagi seluruh mahasiswa D3 Perpajakan dan Akuntansi dalam rangka mewujudkan mahasiswa yang berkualitas di bidang akademik dan non-akademik serta berdaya saing yang tinggi. Yang pertama jelas ya, kita bisa kenal orang baru, nambah wawasan baru, dan nantinya di kehidupan nyata kita nanti itu kita bakal asiknya ikut organisasi. Ini sering dipertanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa ya, bukan hanya mahasiswa baru, kan, tapi mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 3, 5 dan seterusnya. Ikut organisasi yang pertama itu kita punya banyak teman, kita punya banyak link dengan antar jurusan. Misal saya dengan jurusan manajemen, jurusan ilmu ekonomi, dan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kita juga bisa sampai keluar loh, kayak kita bisa kenal dengan perusahaan-perusahaan. Seperti soalnya di HMJ Manajemen itu ada kegiatan yang namanya Manajemen Goes to Industry, yang waktu itu kita pernah berkunjung ke Indofood, pabrik pembuatan roti kayak gitu, dan sponsor-sponsor atau perusahaan-perusahaan lainnya kayak gitu, tidak hanya di fakultas saja atau di Unri saja. Tentunya sudah tidak diragukan lagi kawan-kawan. Ya. Pastinya HMJ Manajemen dipastikan akan menjadikan organisasi paling asik. Ya, kenapa demikian? Karena pada dasarnya HMJ Manajemen merupakan rumah bagi kawan-kawan semua jurusan manajemen. Nah, ketika kawan-kawan ingin apa saja, ingin membuat sesuatu atau ingin memberikan keluhan pun, mengeluh pun di sini kita terima. Karena asas kita memang dari dasarnya itu kekeluargaan, kita tidak memandang ada senioritas atau bagaimanapun. Di sini mau adik atau kakak tingkat, itu semua kita dekat. Nah, kalau kita bicara tentang asiknya ikut organisasi ini, sebenarnya organisasi itu kita bisa dapat a lot of experience. Karena di organisasi ini kita banyak sekali dapat pengalaman baru, bukan hanya pengalaman baru sih, karena kita dapat teman-teman yang banyak, terus link untuk misalkan kita sedang kesusahan, tapi kita ada teman nih, nah kita bisa menghubungi mereka. Nah, bukan hanya itu, di dalam organisasi ini juga kita bisa dapat mengenal dosen, karena dosen-dosen sendiri pun dia cukup interesting sama orang-orang yang ikut organisasi, karena dia bisa membagi waktunya dengan baik. Asiknya ikut organisasi itu adalah kita bisa membangun koneksi, bisa membangun jaringan, kita bisa memperbanyak kawan, kemudian juga bisa mengasah soft skill kita, sehingga ini akan memudahkan kita nanti untuk bisa bekerja. Nah, asiknya di sini yaitu kawan-kawan akan bisa menikmati waktu-waktu luang kawan-kawan, yang dimana kawan-kawan setiap harinya sudah dipusingkan dengan tugas, ujian, aktivitas dalam perkuliahan. Kemudian kawan-kawan bisa meluangkan waktu kawan-kawan di organisasi, yang dimana waktu di organisasi adalah waktu yang sangat bisa dimanfaatkan untuk mengasah skill, kemampuan, dan pengalaman kawan-kawan sendiri. Anda bisa mengetahui bahwa asiknya ikut IMAK adalah kekeluargaannya yang terlebih dahulukan. Di organisasi ini kita nggak terpaku harus, oh kamu harus pandai bahasa Inggris gitu, nggak mau kalian pandai atau nggak, kita sama-sama belajar di sini, nggak usah takut untuk mulai ngomong bahasa Inggris atau segala macamnya gitu, nggak bakal ada yang marah, dan enjoy aja join di sini. Terlebih lagi ada English zone ya, dimana kalau kita tuh ngomong tuh sama-sama belajar ngomong bahasa Inggris gitu kan. Jadi di sana kita mulai terbiasa bahasa Inggris karena sering diasah sama sesama member. Asiknya ikut BKIM yaitu di sini kita bisa belajar bareng, diskusi bareng, buat project pun pasti bareng lah ya. Semua bareng-bareng lah. Dan intinya kalau di BKIM itu kita akan memperkuat persaudaraan teman-teman. Benar. Dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi tunggu apa lagi, jangan lupa join ya. Nah teman-teman, kalau ngomongin BKIM atau lembaga dakwah bukan serta-merta akan dapatkan ilmu agama ya. Yang lainnya kita juga dapatkan banyak pengetahuan lebih nih seputar umum tentunya, karena nggak cuma kita ngomongin agama ya, dan juga yang paling penting kita dapat teman yang bermanfaat. Pastinya ini asik banget ya, karena di sini kita bakal nambah ilmu, terus kita juga bakal nambah relasi tentunya. Karena di sini banyak agenda-agenda dan banyak pelatihan-pelatihan, dan nggak ngebosanin sih, karena banyak bidang-bidang yang kita dalami di sini. Teman-teman bisa belajar untuk membuat karya tulis ilmiah, editing video, desain grafis, public speaking, kemudian masih banyak lagi. Pertama, kita menambah ukhuwah pertemanan dengan orang lain. Kedua, integrasi itu yaitu pertama, kalau untuk sosial al-isom kita akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, khususnya itu ilmu tentang kerohanian, dan juga tidak lupa juga ilmu tentang dunia. Contohnya itu ada kelas akuntansi seperti al-isom, itu akan mengadakan kelas akuntansi, kelas juga itu pengembangan dan bakat bagi diri kita masing-masing. Di SS 412 ini kita bisa belajar, walaupun kita nggak bisa seni, kita bisa belajar bersama-sama di sana. Jadi Sanggar Seni 412 ini nggak cuma untuk orang yang bisa seni, orang pingin belajar juga bisa masuk di Sanggar Seni 412. Jadi asiknya kita di sana tuh, di sana kita bukan ada guru dan ada murid, jadi kita sama-sama belajar di sana semua.
tentunya teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang mana dalam video ini kami tidak akan bisa mendeskripsikan apa saja yang akan kalian dapatkan, tapi yang pasti kalian tentu akan mendapatkan relasi, teman, kemudian kalian kenal kakak-kakak tingkat kalian kenal dosen segala macamnya, dan kalian kenal juga nantinya alumni, karena di HMJ Manajemen inilah kita semua. Banyak yang orang-orang bertanya, jika ikut organisasi itu apa sih yang kita dapat? Habisin waktu aja gitu kan. Habisin waktu aja gitu. Teman-teman, berorganisasi itu asik dan banyak pengalaman yang teman-teman dapatkan. Mulai dari kenalan, relasi yang akan berguna bagi kawan-kawan nantinya setelah selesai di perkuliahan. Jadi teman-teman, marilah mengasah kemampuan teman-teman, ikutlah berorganisasi, asahlah kemampuan soft skill teman-teman. Sangat banyak yang kawan-kawan akan dapatkan apabila memasuki suatu organisasi. Yang pertama itu ya relasi, dan yang kedua adalah bagaimana kawan-kawan bekerja secara tim sehingga modal kawan-kawan untuk terjun ke dunia kerja kelaknya. Yang pertama pasti teman baru, ilmu baru, dan juga pengalaman berorganisasi pastinya. Nah, jadi teman-teman pasti berpikiran kalau di BKIM ini hanya mendengarkan ceramah, kajian, ngaji, atau yang lainnya. Tapi sebenarnya di BKIM ini teman-teman bakal diasah potensi akademik maupun non-akademiknya. Jadi hal itu merupakan sebagai tujuan kami lembaga dakwah yang memang mempersiapkan mahasiswa tersebut untuk berkontribusi bagi lingkungan. Kalau kawan-kawan bergabung dengan organisasi ini, kawan-kawan akan mendapatkan nanti bagaimana cara membuat undang-undang atau regulasi, setidaknya regulasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman bisa belajar untuk membuat karya tulis ilmiah, editing video, desain grafis, public speaking, kemudian masih banyak lagi. Umumnya pasti kita kenal dengan soft skill. Soft skill antar mahasiswa dengan mahasiswa ataupun dengan bisa untuk pengembangan bakat dalam dunia kerja gitu. Penambahan bagaimana kita berbaur dengan orang lain dan juga kita untuk terjun ke dunia kerja bagaimana. Yang bisa didapatkan untuk di Sanggar Seni 412 yang pasti pertama keluarga, karena sistem organisasi Sanggar Seni 412 itu adalah kekeluargaan. Jadi walaupun kita udah lulus dari kuliah, kita masih bisa datang ke sanggar, ke sekre sanggar, bertemu adik-adik, karena sistemnya adalah kekeluargaan. Asik ikut organisasi Mapala Mendala itu mungkin kawan-kawan dari mahasiswa baru bisa mendapatkan keluarga baru, mendapatkan ilmu yang baru, dan keasikan-asikan lainnya mungkin yang belum pernah ke alam bebas, belum pernah naik air terjun, daki gunung, ditunggu kedatangannya di Mapala Mendala. Ikut organisasi yang pertama itu kita punya banyak teman, kita punya banyak link dengan antar jurusan. Misal saya dengan jurusan manajemen, jurusan ilmu ekonomi, dan jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, kalau untuk agenda sendiri, kebetulan saya dari bidang padi atau pengkajian analisis dan ilmiah. Nah, itu kita banyak sekali agenda-agendanya. Dan agenda yang untuk nasionalnya itu ada namanya ICAN. Dan juga kami sebagai himpunan ilmu ekonomi juga, kami itu memfasilitasi untuk para mahasiswa untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan tentang opini tentang masalah ekonomi bangsa saat ini. Yang itu biasa kami sebut dengan sebagai acaranya FGD atau Focus Group Discussion. Agenda kami membuat undang-undang, kemudian juga mengadakan sidang paripurna sebagai pengambilan keputusan tertinggi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di Himpunan Mahasiswa Akuntansi ada beberapa kegiatan besar, baik skala nasional maupun skala regional. Yang contohnya seperti SAC adalah Sumatera Accounting Competition, yaitu kegiatan nasional dari Himpunan Mahasiswa tentang Olimpiade Akuntansi dan juga debat mahasiswa secara nasional. Untuk agenda, kami ada berbagai macam agenda. Contohnya kayak social visiting. Nah, itu biasanya kami mengunjungi panti asuhan. Nah, ada juga English class. English class itu untuk belajar bahasa Inggris kepada mahasiswa lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Juga ada English Festival. Nah, English Festival itu program unggulan di mana efek membuat suatu lomba untuk mahasiswa dan untuk anak-anak SMA di bidang bahasa Inggris seperti
solo song, speech, dan storytelling. Agendanya itu banyak banget, seperti ada pelatihan Connected ini ya, ada pelatihan esai, ada pelatihan debat, ada pelatihan pembuatan proposal untuk proposal bisnis, untuk kompetisi inovasi bisnis. Terus ada juga yang paling menarik ini ada dari teknologi informasi, itu banyak banget yang bisa teman-teman dapetin, seperti kelas desain, ada kelas coding, ada kelas SD Cafe. Agenda mungkin untuk sekarang belum ada ya, karena kita sama-sama tahu lagi ada wabah penyakit COVID. Mungkin yang dekat-dekat ini untuk adik-adik untuk mau tahu lebih banyak tentang Sanggar, itu aja DM aja akun Instagramnya Sanggar Seni 412. Nanti DM aja sana, nanti kita buatkan grup, nanti kita diskusi di sana mau apa yang kita lakuin bersama dengan adik-adik 2020. Ya, untuk agenda Mapolda Mendala sendiri yang terbesar itu pendakian ke Gunung Elbrus insya Allah tahun 2021. Kemudian juga ada kegiatan susur sungai dan kegiatan-kegiatan alam bebas lainnya. Ya, kalau di KC kita ada 4 event nasional. Yang pertama itu temu ilmiah regional, temu ilmiah nasional, selanjutnya musyawarah nasional, dan yang terakhir itu musyawarah regional. Temu ilmiah regional pada tahun ini berada di Jambi, yang itu bisa teman-teman ikutin dengan lomba. Yang pertama itu Olimpiade, yang kedua RKTI, dan yang ketiga itu Business Plan. Begitu juga Temilnas yang tahun ini diadakan di Padang. Munas itu diadakan di Yogyakarta bulan November nanti, dan Murek diadakan di Padang. Kita juga pernah menyelenggarakan festival kewirausahaan terbesar, yang mana tingkat nasional ya, kita menghadirkan rekan-rekan dari seluruh universitas di Indonesia seperti itu. Itu kan dari seninya. Nah, kalau di sisi akademiknya itu ada business plan competition. Nah, itu tuh nah, selama masa pandemi ini kami udah merencanakan beberapa agenda. Salah satunya itu mungkin kegiatan webinar, kepelatihan untuk mahasiswa baru 2020 nantinya, dan beberapa perlombaan online yang akan kami selenggarakan untuk Prodi D3. Sebagai lembaga legislatif, kami banyak membuat kerjasama dengan kelembagaan lainnya yang tentunya bergerak di bidang legislatif juga, baik itu antar fakultas maupun antar universitas. Alhamdulillah, Himaga setiap tahunnya mendapatkan reward bagi kelembagaan di selingkungan FEB sebagai laporan keuangan terbaik. Kalau untuk organisasi, beberapa anggota pernah ikut berbagai macam lomba, contohnya kayak di Sumatera English Olympiad, ada yang jadi debat di sana. Ada berbagai macam lagi, contohnya kayak Mapres, membernya jadi Mapres. Dan kalau untuk lembaga, EFE pernah mendapatkan gelar LSO terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk ngomongin prestasi ya, di BKM sendiri kita sebagai lembaga studi ekonom sudah pernah mendapatkan predikat sebagai lembaga studi ekonom terbaik ya di Fakultas. Dan juga untuk prestasi individunya banyak ya, dan ada banyak sekali teman-teman. Udah ada yang go internasional seperti kemarin dari juara 2 ke Seoul, dan apalagi yang mau kalian tunggu, pastikan kalian jadi yang selanjutnya sampai luar negeri. Nah, untuk prestasi itu jangan ditanya, karena kader-kader LPI itu sudah mengikuti berbagai macam kompetisi. Nah, yang baru-baru ini kader-kader LPI lulus 2 PKM, PKM GFK dan PKMT. PKM itu merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI. Untuk prestasi sih baru semester semalam ya, kita dari FEB mengadakan Mawapres khususnya D3. Alhamdulillah dari kader kita sendiri menjadi Mawapres 1 FEB D3, dan juga langsung ikut Mawapres Unri khusus D3, dan juga alhamdulillah dapat Mawapres 1 juga. Jadi prestasi yang paling tinggi adalah juara mendapat silver medal di Dumai, acara internasional paduan suara. Prestasi yang diraih oleh Mapolda Mendala itu menjadi kelompok pencipta alam terbaik se-Indonesia tahun 1996. Kemudian kelompok pencipta alam terbaik harapan kedua se-Indonesia tahun 2010.
Kemudian kelompok pecinta alam terbaik se-Provinsi Riau tahun 2011 dan kelompok pecinta alam terbaik se-Provinsi Riau tahun 2015. Seperti event nasional yang tadi saya sebutkan, di Temu Ilmiah Regional kita tahun ini kemarin ke Jambi itu bulan Februari itu kita mendapat juara 1 Olimpiade regional. Yang kedua kita mendapat juara LKTI, juara pertama LKTI. Di tahun sebelumnya juga kita mendapat juara 1 Olimpiade. Prestasi HMJIE dalam periode ini kebetulan selama periode 2019-2020 berjalan itu ngestak ya, yang kita sama-sama tahu pandemi COVID-19 ini yang berjalan di bulan Februari, yang sebetulnya kegiatan-kegiatan PKM yang terlaksana di bulan setelah Februari itu jadi ngestak. Jadi prestasi yang udah diraih oleh HMJIE itu sendiri dalam periode 2018-2019 itu HMJIE dinobatkan sebagai kaderisasi terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dan juga sebagai advokasi terbaik di periode 2018-2019. Jadi kalau berbicara tentang prestasi ya, banyak sekali achievement yang udah kami dapatkan, baik itu di bidang akademik maupun non akademik maupun di internasional, even di Indonesia juga. Seperti kayak lomba karya tulis ilmiah, terus ada lomba esai, business competition, ada juga untuk program internasional itu ada kampus international experience. Siapa orangnya? Di Mingchi University of Technology. Siapa orangnya? Dan kebetulan saya sendiri. Berbicara prestasi tidak hanya dalam bentuk akademik, akan tetapi prestasi itu berbagai macam. Prestasi BEM itu sendiri berbagai macam, mulai prestasi untuk memperjuangkan hak-hak kawan-kawan, contohnya hak yang tidak bisa didapatkan, akan kita coba usahakan untuk didapatkan, itu adalah salah satu prestasi. Kemudian kita membantu kawan-kawan untuk sebagai fasilitator dalam menjalankan ataupun mengikut sertakan kawan-kawan dalam setiap perlombaan, itu adalah salah satu prestasi kita juga. Oleh karena itu, kesimpulannya, prestasi tidak hanya dalam bentuk akademik, akan tetapi banyak macamnya prestasi itu sendiri. Untuk adik-adik angkatan 2020, semangat meskipun sekarang belajar secara daring seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ikuti protokol kesehatan, utamakan kesehatan pribadi dan keluarga. 1 juta lebih anak-anak masuk SD dan hanya 100.000 lebih pada saat ini yang masuk ke perguruan tinggi. Dan salah satunya adalah Anda. Oleh karena itu, Anda adalah orang-orang yang beruntung masih bisa melanjutkan jenjang pendidikan Anda ke bangku perkuliahan. Oleh karena itu, ketika Anda menjadi mahasiswa yang dimana tindakan dan kata-katanya akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini. Yang terpenting di sini saya berikan catatan penting, ketika Anda belajar di bangku perkuliahan, Anda jangan hanya sebagai aktivis dalam kelas, akan tetapi Anda harus menjadi aktivis di luar kelas juga. Oleh karena itu, manfaatkan waktu Anda. Jangan habiskan waktu Anda untuk berkeluh kesah, manfaatkan waktu untuk mengasah kemampuan dan pengalaman Anda di bangku perkuliahan. Berproseslah dimanapun adik-adik yang inginkan. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 13 kelembagaan. Adik-adik bisa berproses dimanapun yang adik suka, karena ketahuilah bahwa ikut organisasi itu jauh lebih menguntungkan daripada hanya kuliah pulang. Harapan untuk mahasiswa di masa pandemi ini ya jangan anggap remeh hal-hal yang berbau online ini. Mungkin kebanyakan mahasiswa menganggap wah ini online bisa sambil tiduran nih, bisa sambil apa nih, bisa ditinggal terus dia main. Kayaknya itu dijauhin deh, kayaknya lebih kalau online ya tetap belajar. Jangan sampai kayak gitu kan. Walaupun tetap online, sopan satu nomor 1. Ya, sopan satu. Jangan sampai dosen ngabari kan nggak direspon. Harapan kami untuk para maba-maba tercinta yang bakal masuk ke dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
pokoknya jangan putus asa dan semangat selalu karena metode pembelajaran kalian berbeda nih, karena sudah via daring ya. Dan ini juga first time loh bagi kami. Pokoknya selalu semangat. Nah, buat kalian para teman-temanku mahasiswa 2020, jangan patah semangat karena nggak ada kata kita bisa terbatasi oleh keadaan. Karena dimanapun keadaan kita tuh bisa jadi apa aja kok. Nggak ada batasan, ini pandemi aku nggak bisa ngapa-ngapain kak. Oh enggak loh, justru malah kayak gini malah dapetin kesempatan gitu. Kalian bisa ngembangin diri kalian tuh sebenarnya bisa loh di luar daripada yang kalian tahu sebenarnya. Harapannya sih agar mereka bisa membiasakan diri saat kuliah daring, dan juga agar harapan kami agar bisa berkumpul juga dengan mahasiswa baru tentunya di kampus secara langsung dan bisa bersilaturahmi untuk meningkatkan ukhuwah. Ya mungkin di tahun depan kita bisa menambah lagi wawasan di antara sesama-sama khususnya mahasiswa muslim di D3 Perpajakan dan Akuntansi ini kan. Tetap jaga kesehatan, lalu jangan lupa berkreativitas. Harapan untuk mahasiswa baru angkatan 2020 di masa pandemi, ya dengan status barunya yang udah ditambah maha di depannya, mungkin kalian akan merasakan hal-hal yang jauh berbeda ketika masih SMA atau SMK dulu. Harus pandai lebih dewasa. Teruntuk mahasiswa baru angkatan 2020, ditunggu kedatangannya di Sekretariat Mapala Mendala. Sekre terbuka 25 jam non-stop buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Harapannya ya tetap semangat walaupun teman-teman tidak bisa merasakan dunia kampus. Pertama kali merasakan dunia kampus tidak secara langsung, tetapi yakinlah teman-teman suatu saat nanti akan merasakan manisnya dunia kampus. Ya, jadi ingat aja teman-teman, kalau tujuan kita hidup di dunia ini pun adalah semuanya ujian. Jadi pandemi ini pun adalah ujian. Jadi di sini kita sebagai manusia seharusnya tidak mengeluh atas segala ujian yang kita rasakan. Namun sebagai manusia terbaik, kita harus mencari solusi atas masalah-masalah tersebut. Ya, harapan kami untuk seluruh mahasiswa terkhusus jurusan manajemen angkatan 2020, di masa saat sekarang ini kalian tetap harus menjadi orang yang produktif. Mengapa demikian? Jangan sampai ketika memang kita hari ini daring, namun teman-teman bermalas-malasan, tidak pernah menambah ilmu, tidak pernah menambah wawasan. Itu sebuah hal yang tidak. Kalian juga harus tetap update informasi. Jangan gunakan sosial media hanya untuk main-main saja. Jangan. Kita harus bisa memanfaatkan juga seperti itu. Oke, harapannya untuk mahasiswa baru jangan terlalu santai. Jadi selama kita kuliah online ini kan, kebetulan semester ini kita online, jangan terlalu santai. Jangan terpaku sama pelajaran yang diberikan aja. Coba cari pelajaran-pelajaran lain yang bisa menambah skill kita, yang bisa menambah wawasan kita. Ya kayak hal kecil aja, mungkin kita bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kita atau skill editing atau apapun. Jadi jangan buang-buang waktu lah, jangan leha-leha. Sebagai kakak-kakaknya, abang-abangnya, kami berharap kalian tuh sebagai mahasiswa baru 2020 tuh dapat menjadi the next leader bagi kami, karena kami kan butuh juga. Ada pepatah yang bilang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, mungkin ini belum saatnya waktu kalian, tapi waktu kalian akan menanti di saatnya nanti. Dan juga jangan patah semangat walaupun di dalam pandemi ini, karena saya yakin bagaimanapun dunia ini dan gimana pun kita melewatinya, ketika kita masih ada semangat juang untuk belajar, untuk develop diri kita sendiri, kita pasti bisa untuk menjadi lebih baik. Untuk adik-adik maba 2020, walaupun kondisi kita sekarang sedang krisis ya, atau di tengah-tengah pandemi COVID-19 gitu, jadi teman-teman harus semangat berkarya, mengasah kemampuan dan menyimpan kompetensi teman-teman di bidang mana, dan tetap semangat untuk menghadapi status